Match ke-10 kembali lagi mempertemukan Persija Jakarta dengan Madura United yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 17 September, kick off pada pukul 20.30 dan akan bermain di Stadion Patriot Bekasi. Jadi ini merupakan pertandingan big match karena kedua tim sama-sama berada di papan atas dan tentunya di sini kita akan sama-sama melihat, mempreview dan juga menganalisa bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persija Jakarta dan juga Madura United. Dan di akhir video nanti kita sama-sama perbandingkan bagaimana statistik dari kedua tim ini. Dan tentunya di data statistik ini saya tidak memberikan hasil kemenangan, imbang atau kalah. Tapi di data statistik ini saya hanya ingin mengajak kalian semua melihat perform atau perkembangan apa yang ada di tim kesayangan kalian. Apakah tetap konsisten, apakah ada kenaikan atau justru ada penurunan. Ini bisa terlihat semua dari data statistik. Oke, langsung aja kita bahas dulu dari tim tuan rumah yaitu Persija Jakarta. Kita langsung lihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persija Jakarta di peringkat klasemennya. Persija Jakarta sekarang berada di peringkat kelima. Dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 6 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 12 gol dan kemasukan 5 dengan agregat gol plus 7 dan poinnya 20. Langsung kita lihat bagaimana data statistik dari sektor lini depan Persija Jakarta. Persija Jakarta dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 12 gol dengan persentase rata-ratanya 1,33% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0 atas Rans Nusantara. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persija Jakarta masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Persija Jakarta ini masih belum memiliki power untuk mencetak gol. Tapi untuk mencetak gol ini sudah tidak ada masalah ya untuk Persija Jakarta. Tapi tinggal ke powernya aja yang masih belum dimiliki dari Persija Jakarta. Jadi dengan persentase 1,33% ini artinya bahwa sepertandingan kalau kita mau rata-rata Persija Jakarta sudah pasti mencetak 1 gol. Dan sisanya 0,33 ini menandakan Persija Jakarta untuk mencetak lebih dari 1 gol ini masih jarang. Makanya yang saya katakan untuk power mencetak gol dari Persija Jakarta masih belum dimiliki. Tapi untuk mencetak gol ini ya sudah aman untuk Persija Jakarta. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persija Jakarta di sektor depannya sudah ada peningkatan. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Persija Jakarta. Persija Jakarta dari 9 pertandingan kemasukan 5 gol dengan persentase rata-ratanya 0,56% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1 dari Bali United. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persija Jakarta di pertahanannya masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persija Jakarta ini sangat bagus, sangat baik. Karena dengan 0,56% ini menandakan Persija Jakarta ini sering mengalami hasil clean sheet atau tanpa kebobolan. Dan sesuai dari data saya, Persija Jakarta sudah mengalami 4 pertandingan tanpa kebobolan. Jadi statistik lini belakang dari Persija Jakarta ini cukup bagus, sangat bagus, tinggal konsisten aja. Lalu sama-sama kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah sektor lini depan dari Persija Jakarta tadi sudah ada peningkatan dan sektor lini belakangnya tetap konsisten. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir Persija Jakarta. Persija kemarin menang 0-1 dari Barito Putra, lalu menang 2-1 dari Bayangkara, lalu menang 0-1 dari Arema Malang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persija Jakarta mengalami win streak ya, 3 pertandingan tanpa terkalahkan secara berturut-turut ya. Lalu berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 1 dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita bahas dulu dari statistik lini depan Persija Jakarta dari 3 pertandingan terakhir. Jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan, ini memang terlihat bahwa Persija Jakarta belum ada peningkatan. Ya, jadi belum ada power untuk mencetak gol.
Tapi untuk mencetak gol ya terbukti di 3 pertandingan terakhir aman ya, sudah baik, sudah bagus. Hanya saja power untuk mencetak gol masih belum dimiliki, belum meningkat persentasenya. Dan kenapa Persija Jakarta mengalami hasil yang cukup bagus di 3 pertandingan terakhir, bahkan 5 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan? Ini karena di sektor belakangnya kita lihat, dari 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan, bahwa terlihat konsistensi yang ada pada lini belakang dari Persija Jakarta yang sangat solid, cukup bagus, karena di 3 pertandingan terakhir hanya kemasukan 1. Inilah yang kita lihat hasil-hasil yang positif yang bisa didapatkan oleh Persija Jakarta sejauh ini, karena jumlah mencetak gol jauh lebih besar daripada jumlah kemasukannya. Jadi ini hasil yang cukup bagus dari Persija Jakarta. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal Persija Jakarta mencetak gol di menit berapa saja. Kita sama-sama lihat di sini. Persija Jakarta paling banyak mencetak gol di menit 30 sampai 45, yaitu sebesar 33,3%. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, di sini masih ada 1 ya yang masih kosong, yaitu di menit 15 sampai 30. Jadi hanya di menit tersebut Persija Jakarta belum pernah mencetak gol. Ini hanya untuk informasi tambahan saja. Lalu next kita lihat bagaimana kontribusi pemain dari Persija Jakarta sejauh ini. Siapa saja yang menjadi top skor dan top assist, kita sama-sama lihat di sini. Dari top skor ini ada nama Kremencik ya yang menciptakan 5 gol, lalu ada Abdullah Yusuf menciptakan 3 gol dibantu dari 1 titik putih, lalu ada Perens ya yang menciptakan 3 gol juga. Jadi ada 3 pemain yang menjadi top skor, lalu di top assist ini ada Abimayu yang memberikan 2 assist. Artinya ada 4 pemain yang cukup berbahaya untuk Persija Jakarta yang tentunya harus bisa diantisipasi oleh Madura United nanti. Karena 4 pemain ini yang sudah memberikan assist dan juga jumlah gol paling banyak untuk Persija Jakarta. Jadi inilah bagaimana data statistik yang saya bisa berikan dari Persija Jakarta. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana jika Persija Jakarta bermain sebagai tim tuan rumah. Sebelum ke sana kita bahas dulu data statistik dari Madura United sebagai tim tamunya nanti. Kita langsung lihat bagaimana statistik dari peringkat klasemen Madura United. Madura United sekarang berada di peringkat ke-1 dari 9 pertandingan, berhasil menciptakan 7 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 19 gol dan hanya kemasukan 5. Jadi memiliki agregat gol plus 14 dan poinnya 22. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Madura United. Madura United dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 19 gol dengan persentase rata-ratanya 2,11% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 8-0 atas Barito Putra. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Madura United sudah melebihi dari 1,50%. Artinya bahwa sektor lini depan dari Madura United ini sudah memiliki power untuk mencetak gol. Jadi levelnya ini sudah ke power mencetak gol, bukan berbicara lagi masalah mencetak gol. Jadi ini sudah cukup luar biasa dari sektor lini depan dari Madura United karena sudah mencapai di angka 2% ke atas. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini depan dari Madura United tetap konsisten. Sebelum ke sana kita lihat dulu di sektor lini belakang dari Madura United. Madura United dari 9 pertandingan ini kemasukan 5 gol dengan persentase rata-ratanya 0,56%. Dan rekor kekalahan terbesarnya hanya 0-1 ya saat lawan Persis Solo. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Madura United masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya dengan persentase 0,56% ini berarti Madura United kalau kita mau bagi rata sepertandingan ini belum tentu kemasukan 1 gol. Artinya sektor lini belakang dari Madura United ini sangat baik, sangat bagus, sangat solid ya. Dan dari data saya, Madura United sudah mengalami 5 pertandingan tanpa kemasukan alias clean sheet. Jadi tentunya ini hasil yang luar biasa dari sektor lini belakang dari Madura United.
Lalu kita sama-sama lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir, apakah Madura United di sektor lini depannya tetap konsisten dan di sektor lini belakangnya tetap konsisten. Ayo kita sama-sama lihat. Madura United dari 3 pertandingan terakhir kemarin menang 1-0 atas Bayangkara, lalu menang 0-1 atas Persita Tangerang, lalu menang 2-1 atas Persikabo Bogor. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Madura United mengalami 3 kali win streak ya, tanpa terkalahkan di 3 pertandingan terakhir dan juga hasil imbang. Lalu berhasil mencetak 4 gol dan hanya kemasukan 1 dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukannya 0,33%. Jadi kita lihat dari sektor lini depannya Madura United di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan tadi, terlihat adanya persentase yang turun, terlihat adanya perform dari sektor lini depan Madura United yang menurun. Karena ini sudah di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Madura United ini jelas ada penurunan perform ya, penurunan grafik. Dan kenapa hasilnya sangat baik? Kita lihat di sini bahwa sektor lini belakang dari Madura United ini hanya kemasukan 1 dari 3 pertandingan. Jadi artinya dari 3 pertandingan terakhir dengan 9 pertandingan secara keseluruhan ini tetap konsisten untuk sektor lini belakang dari Madura United yang tetap terlihat solid, tetap terlihat baik dan tetap konsisten. Dan jumlah gol lebih banyak untuk mendapatkan gol ya dibandingkan jumlah kemasukan golnya. Makanya hasil yang positif dicapai oleh Madura United. Jadi kesimpulannya untuk Madura United di sektor lini depannya di 3 pertandingan terakhir justru ada penurunan. Tapi di sektor lini belakangnya ini tetap konsisten, tetap baik, tetap bagus. Ini dari data statistik Madura United. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal Madura United mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini. Madura United paling banyak mencetak gol di menit 45 sampai 60 ya, sebesar 26,3%. Dan yang paling penting dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, semuanya sudah terisi. Artinya Madura United bisa mencetak gol di menit berapa saja. Ini sebagai informasi tambahan saja. Lalu kita lihat kontribusi pemain paling berbahaya ya, paling banyak untuk Madura United ini ada siapa? Kita lihat dari top skor ada Lulinha yang menciptakan 6 gol. Lalu ada Jaja yang mencetak 3 gol dibantu dari satu titik putih. Lalu ada Pedro Henrique yang menciptakan 2 gol, Beto Gonçalves 2 gol, lalu ada Emre Saldi 2 gol juga. Jadi cukup banyak pemain dari Madura United yang menjadi top skor ya, ada 5. Lalu di top assist ada Beto Gonçalves 3 assist, lalu ada Esteban Vizcarra 3 assist, dan Emre Saldi ada 2 assist. Jadi tentunya kalau kita jumlah pemain Madura United yang paling berkontribusi paling banyak, ini ada Beto Gonçalves yang sudah memberikan 2 gol dan juga 3 assist. Lalu ada Emre Saldi ya yang memberikan 2 gol dan juga 2 assist. Lalu sisanya ada Lulinha, Jaja, Pedro Henrique, dan Esteban Vizcarra. Artinya ada 6 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi sejauh ini untuk Madura United. Artinya 6 pemain ini perlu diwaspadai oleh Persija Jakarta nanti. Jadi ini untuk informasi tambahan aja. Oke, jadi inilah data statistik yang saya bisa berikan dari kedua tim. Lalu kita akan perbandingkan dan tentunya kita simpulkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemennya. Persija Jakarta sekarang berada di peringkat kelima dengan memperoleh 20 poin. Dan untuk Madura United sekarang berada di peringkat pertama dengan memperoleh 22 poin. Artinya di sini selisih poinnya hanya 2 saja. Artinya untuk Persija Jakarta dan Madura United di peringkat klasemennya ini seimbang ya, karena perbedaannya hanya 2 poin. Lalu di segmen klasemennya Persija Jakarta masuk di segmen papan atas dan Madura United masuk di segmen papan atas juga. Artinya untuk segmen klasemennya ini juga seimbang atau draw. Lalu kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Persija Jakarta dan Madura United. Persija Jakarta dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 12 gol dengan persentase 1,33%. Dan untuk Madura United berhasil menciptakan 19 gol dengan persentase 2,11%. Jadi dari 9 pertandingan secara keseluruhan terlihat jelas bahwa Madura United yang lebih memiliki power untuk mencetak gol daripada Persija Jakarta ya, karena Madura United sudah melebihi dari standar yang saya berikan 1,50% dan Persija Jakarta masih di bawah dari
1,50%. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Persija Jakarta berhasil menciptakan 4 gol dan juga Madura United sama ya, menciptakan 4 gol dengan persentase 1,33%. Artinya untuk sektor lini depan ya dari kedua tim, Persija Jakarta masih tetap sama, belum ada peningkatan, dan untuk Madura United ini justru ada penurunan. Dan di sini terlihat jelas di 3 pertandingan terakhir bahwa kedua tim sama-sama masih bergulit di masalah mencetak gol. Kesimpulan dari 3 pertandingan terakhir. Jadi untuk sektor lini depannya ini juga seimbang atau draw untuk kedua tim. Lalu kita lihat di statistik lini belakang dari kedua tim. Persija Jakarta dari 9 pertandingan kemasukan 5 gol dengan persentase 0,56%. Dan Madura United juga sama, hanya kemasukan 5 dengan persentase 0,56%. Artinya sektor lini belakang dari kedua tim ini sama-sama bagusnya karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Dan di 3 pertandingan terakhir, kedua tim juga sama ya, hanya kemasukan 1 dengan persentase 0,33%. Artinya sektor lini belakang dari kedua tim ini sama-sama bagusnya, sama-sama solidnya, dan tetap konsisten dari 3 pertandingan terakhir dengan 9 pertandingan secara keseluruhan. Jadi untuk statistik lini belakang ini juga seimbang atau draw. Lalu kita lihat home dan away. Saya ambil di 3 pertandingan terakhir jika Persija Jakarta bermain sebagai tim tuan rumah. Kita lihat di sini. Persija Jakarta kemarin menang 2-1 atas Bayangkara, lalu menang 1 atas Persita Tangerang, lalu menang 2-1 atas Persis Solo. Dan untuk Madura United jika bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir, kita sama-sama lihat di sini. Kemarin menang 0-1 dari Persita Tangerang, lalu kalah 1-0 dari Persis Solo, lalu imbang 2-2 dengan Persebaya Surabaya. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir, jika Persija Jakarta bermain sebagai tim tuan rumah, ini berhasil menciptakan 3 kali win streak tanpa terkalahkan. Lalu untuk Madura United jika bermain sebagai tim tamu di 3 pertandingan terakhir, ini mengalami hasil 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Artinya untuk home dan away ini untuk Persija Jakarta yang lebih diunggulkan ya, karena mengalami hasil win streak tanpa terkalahkan. Sedangkan Madura United sudah mengalami hasil 1 kali imbang dan 1 kekalahan. Jadi inilah kesimpulan statistik yang saya bisa berikan kepada kalian. Dari peringkat klasemennya ini imbang karena berbeda 2 poin. Dari segmennya juga seimbang karena sama-sama berada di segmen papan atas. Lalu di statistik lini depannya juga kedua tim sama-sama masih bergulit di masalah mencetak gol ya di 3 pertandingan terakhir. Dan untuk sektor lini belakang ini juga seimbang. Kedua tim sama-sama bagusnya di sektor lini belakang. Dan di home dan away ini untuk Persija Jakarta karena mengalami win streak di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tuan rumah. Sedangkan Madura United tadi kita lihat mengalami 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jadi inilah data statistik yang sama-sama kita sudah analisa, kita sudah sama-sama lihat bagaimana dengan perform tim kesayangan kalian. Semoga dengan data statistik ini bisa membantu kalian melihat apakah tim kesayangan kalian sudah ada perform yang bagus, konsisten, atau justru ada penurunan. Dan tentunya untuk kalian semua jangan lupa nonton pertandingan secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah jalannya pertandingan nanti akan sesuai dengan data statistik ini. Itulah yang kita akan lihat. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. See you.